Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Nurul Hanifah dengan NIM akhir 33. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Analisis Perubahan Kata pada Cerita Ayam Jago Elang dan Jarum Emas. Bab 1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 1. Latar belakang. Salah satu sifat bahasa adalah dinamis, yang artinya bahasa dapat berubah dan berkembang seiring berkembangnya zaman. Selain itu, perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh masyarakat Indonesia, mengingat bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman bahasa yang terdapat di daerah Indonesia. Masyarakat yang berperan dalam dunia penulisan seperti menulis koran, berita, dan cerita, baik itu cerita fiksi dan nyata, tentunya di dalam penulisannya terjadi adanya perubahan kata. Contoh dari perubahan bentuk kata itu sendiri yaitu perubahan bentuk adisi, analogi, anaptiksis, asimilasi, disimilasi, diftongisasi, monoftongisasi, haplologi, dan lain sebagainya. Dalam makalah ini, saya akan menganalisis perubahan kata dalam cerita yang berjudul Ayam Jago Elang dan Jarum Emas. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu A. Apa yang dimaksud perubahan kata? B. Apa saja macam-macam perubahan kata? C. Seperti apa perubahan kata dalam cerita yang berjudul Ayam Jago Elang dan Jarum Emas? 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu A. Menjelaskan perubahan kata dan macam-macam perubahan kata. B. Mengetahui perubahan kata pada cerita Ayam Jago Elang dan Jarum Emas. Bab 2. Pembahasan terdiri dari landasan teori dan analisis perubahan kata pada cerita Ayam Jago Elang dan Jarum Emas. 1. Landasan teori. Perubahan bentuk kata pada umumnya terjadi karena adanya pertumbuhan dalam bahasa sehingga dapat terjadinya perubahan pada beberapa kata-kata asli. Perubahan-perubahan bentuk kata dalam bahasa sangat lazim disebut sebagai gejala bahasa. Hayer 2015. Adapun beberapa macam gejala bahasa yakni sebagai berikut. Ada analogi. Analogi merupakan suatu bentukan bahasa dengan meniru kata yang sudah ada. Adaptasi merupakan perubahan bunyi dan struktur bahasa asing menjadi bunyi dan struktur yang sesuai dengan penerimaan pendengaran dan juga ucapan lidah pada bangsa pemakai bahasa yang dimaksudnya. Dan kontaminasi dapat diartikan sebagai kerancuan. Rancau berarti campur aduk atau kacau. Ada hiperkorek merupakan proses pembentukan bentuk yang sudah betul kemudian malah menjadi salah atau tidak baku. Ada varian yang itu sering kita jumpai dalam ucapan pejabat pada era Orde Baru. Vokal A pada sufiks kan menjadi E. Itu ada asimilasi, yaitu berarti proses penyamaan atau penghampirsamaan bunyi yang tidak sama. Ada disimilasi, merupakan proses berubahnya dua buah fonem yang sama menjadi tidak sama. Ada reduksi, yaitu merupakan peristiwa pengurangan fonem dalam satu kata. Ada metatesis, yaitu merupakan perubahan kata yang terjadi karena fonem-fonemnya bertukar tempat. Ada diftongisasi, yaitu merupakan proses perubahan suatu monoftong menjadi diftong. Berikutnya ada monoftongisasi, yaitu merupakan proses perubahan suatu diftong menjadi monoftong. Selanjutnya ada anaptiksis, yaitu perubahan proses penambahan suatu bunyi dalam suatu kata guna melancarkan ucapannya. Selanjutnya ada haplologi, yaitu merupakan proses penghilangan suku kata yang ada di tengah-tengah kata. Dan yang terakhir itu ada adisi, merupakan perubahan yang terjadi dalam suatu tuturan yang ditandai oleh perubahan fonem. Gejala adisi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu protesis, epistensis, dan paragog. 2. Analisis perubahan kata pada cerita Ayam Jago Elang dan Jarum Emas. Berikut ini adalah cerita singkatnya.
yaitu ayam ingkar janji kepada burung elang untuk menjaga sebuah jarum emas untuk menciptakan sayap agar dapat terbang, dan elang sudah tidak percaya lagi kepada ayam. Sehingga burung elang menjadi sangat marah dan dendam terhadap ayam. Dengan begitu, elang bersumpah akan memangsa keturunan ayam sampai ayam menemukan dan mengembalikan jarum emas tersebut kepada elang. Dan karena itu, hubungan pertemanan ayam dan burung elang hancur. Dalam cerita di atas, peneliti menemukan beberapa perubahan kata, yaitu 1. Perubahan kata adisi, yaitu perubahan protesis pada kata elang, perubahan protesis pada kata emas. Hal ini disebabkan karena kata tersebut mendapatkan satu fonem pada awal kata. Elang menjadi elang dan emas menjadi emas. Yang kedua, perubahan kata adisi yang perubahan epithesis pada kata angkasa. Hal ini disebabkan karena kata tersebut mendapatkan satu fonem atau lebih pada tengah kata. Akasa menjadi angkasa. Yang ketiga, perubahan kata metathesis, itu pada kata percaya menjadi percaya. Hal ini terjadi karena kata tersebut mengalami proses perubahan bentuk kata di mana dua fonem dalam sebuah kata tertukar tempatnya. Bab 3. Penutup. Terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka. 1. Kesimpulan. Perubahan bentuk kata pada umumnya terjadi karena adanya pertumbuhan dalam bahasa sehingga dapat terjadinya perubahan pada beberapa kata-kata asli. Perubahan-perubahan bentuk kata dalam bahasa sangat lazim disebut sebagai gejala bahasa. Haier 2015. Macam-macam perubahan kata terdiri dari perubahan kata analogi, adaptasi, kontaminasi, korek, varian, adisi, anaptiksis, asimilasi, disimilasi, diftongisasi, apologi, monoftongisasi, reduksi, dan metathesis. Dalam cerita ayam jago, elang, dan jarum emas, peneliti menemukan perubahan kata seperti perubahan kata metathesis pada kata percaya, perubahan kata protesis pada kata elang dan emas, dan perubahan kata epithesis pada kata angkasa. 2. Saran. Dalam penulisan makalah analisis ini semoga dapat menjadi bahan belajar untuk para pembaca. Tentu saja dalam penulisan makalah ini masih banyak beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga peneliti meminta pendapat agar makalah ini bisa menjadi makalah yang lebih baik lagi. Daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.